menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, lawat kami saat ini. Sentuh jamah tiap pribadi, lepas pribadi. Dengan cara-Mu, Engkau yang mengenal setiap pribadi kami, Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami yang paling dalam. Dengan cara-Mu, Engkau memeluk, Engkau mengelus, bahkan Engkau menemplak dengan cara-Mu, Tuhan. Sehingga kami beroleh lawatan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Seumur hidupku di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Kita katakan dengan sungguh hati, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan dengan sungguh, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah,
Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami setia sampai napas terakhir kami, untuk kami mengikut Tuhan seumur hidup kami, menyelesaikan panggilan Tuhan, destiny Tuhan sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk pemimpin yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat itu tanggal 13 November 2025, Ibu Yus menyampaikan, siapkan menyampaikan firman Tuhan di 2026. Sudah waktunya banyak merendam dalam hadirat Tuhan. Dan sungguh ketika kita meredam dalam hadirat Tuhan, apa yang tidak diperkenan oleh Tuhan dalam hidup kita pasti dibersihkan, dikuduskan dalam hidup kita. Supaya apa? Air kehidupan dalam hati kita itu mengalir lebih jernih lagi, lebih deras lagi dalam hidup kita. Dan roh Tuhan berkuasa lebih bebas lagi mengerjakan hal-hal yang ilahi dalam hidup kita. Keputusannya itu ada pada kita. Apakah kita membuka hati kita? Apakah kita merelakan untuk kita dibentuk meskipun itu sakit, meskipun tidak enak, meskipun ada banyak hak-hak hidup kita harus kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan semakin saya menyadari hari lepas hari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kalau 38 tahun yang lalu Tuhan menjamah saya di Pondok Sukamanah di Jalan Maribaya, saya nggak tahu Pondok Sukamanah itu sekarang letaknya di mana. Itu saya ingat saya dijamah oleh Tuhan dalam satu retreat, dilawat oleh Tuhan, lahir baru. Lalu dari situ saya merasakan hati saya berkobar-kobar, mengasihi Tuhan. Saya rajin beribadah. Kalau ada persekutuan, saya datang duluan. Saya pasang tikar, saya siapkan tikar. Kalau di persekutuan pakai bangku, saya siapkan pakai bangku. Dan itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan tanpa melihat apakah yang saya lakukan dan kerjakan dinilai atau tidak. Pagi-pagi orang belum datang, saya udah beres-beres. Waktu itu kami dipercayakan satu tempat persekutuan, biasa sampai WC pun disikat sampai bersih. Karena apa? Ada rasa gini, duh Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Yang bisa saya lakukan cuma itu, nggak bisa yang lain gitu ya. Dan saya bersyukur dalam kesetiaan Tuhan. Iman saya dipelihara sampai hari ini. Ketika destiny atau panggilan Tuhan itu sepertinya redup, sepertinya terhenti, dan kita seperti kehilangan arah. Dalam anugerah Tuhan, saya dilempar ke Lembang. Dan akhirnya bertemu dengan Ibu Rohani, bertemu dengan keluarga di Lembang, dan itu hidup kembali. Sehingga kalau hari ini saya melayani, bukan saya ingin mencari posisi, ingin dihargai atau dihormati, itu tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena saya mengalami namanya bonus kehidupan, napas kehidupan. Dia yang harusnya saya mungkin sudah terbujur kaku. Terakhir saya di sini tanggal 9 Maret tahun 2023 dari Lembang saya ke Advent. Dalam anugerah Tuhan saya masih tetap hidup. Karena ada Ibu Rohani dan seluruh keluarga di tempat ini berdoa untuk saya. Jadi mari kita selesaikan destiny Tuhan, panggilan Tuhan. Apapun yang kita punya, potensi, talenta, apapun yang ada pada kita, lakukan sekecil apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak pernah di dalam Tuhan itu ketika kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak dilihat orang, itu tidak diperhitungkan Tuhan. Saya ingat selalu apa yang tersembunyi dilakukan itu bahkan Tuhan tahu.
Dan dia tidak pernah menahan upah dan belas kasihannya. Kalau minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, Bu Yus sampaikan ada mukjizat miracle money ya. Ada orang tiba-tiba sakunya ada isi uang gitu ya. Saya pernah, ini sebelum kita memulai firman Tuhan ya. Saya pernah dalam satu kondisi ketika itu saya baru keluar dari pekerjaan dan belum ada pekerjaan yang tetap. Lalu satu saat benar-benar kami tidak punya uang. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya satu firman Tuhan yang berbicara. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37. Jadi sepanjang jalan saya menjemput anak saya cuma ingat firman Tuhan itu. Lalu saya nunggu anak saya yang kedua dan yang pertama dan kedua, lalu tangan saya di belakang seperti ini. Tiba-tiba telinga saya ada yang berbicara ke telinga saya. Ini ada titipan Tuhan. Pas saya lihat orang ini bukan anak Tuhan yang sungguh. Dan saya jarang ngobrol, saya kenal. Tapi saya jarang ngobrol. Lalu saya bilang, maaf ini dari siapa? Jangan banyak bicara. Ini titipan Tuhan. Lalu saya pegang, saya masukkan ke kantong jaket saya. Pulang di rumah, saya buka. Benar-benar itu titipan Tuhan. Kenapa? Uangnya tidak dipersiapkan dengan baik. Beda ya. Kalau orang akan memberi sesuatu dengan dengan waktu, dengan tujuan yang tepat, udah direncanakan, itu pasti rapi uangnya kan. Ini campur, ada recehnya, ada uang kertasnya gitu ya. Pas saya hitung itu, saya ingat 500.000. Dan saya di situ melihat Dia Tuhan yang memelihara. Dia tidak pernah gagal dalam firman-Nya. Ketika Dia berfirman, semuanya jadi. Asal kita tetap setia kepada Dia. Banyak dalam hidup kita hal-hal yang kecil kita tidak konsisten. Saya sering katakan ke beberapa orang gini. Waktunya saat-saat ini ambil warisan rohani dari ibu kita yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Kenapa saya bisa katakan gitu? Saya punya pengalaman. Ketika bapak rohani saya masih ada, saya itu kalau dia bawa firman Tuhan, itu seperti orang kelaparan. Saya ambil semua. Ketika kalau beliau tumpang tangan, orang lain kan tumpang tangan biasa, saya enggak. Beliau tumpang tangan, saya pegang tangannya supaya agak lama di kepala saya gitu ya. Itu pengertian saya waktu muda secara rohani, biar lama saya didoakannya. Dan hal yang sama saya lakukan di tempat ini. Kalau ibu rohani kita menyampaikan sesuatu, telinga saya cukup satu kata aja menangkap apa yang seperti tangan Tuhan tunjukkan. Lalu saya gali itu, luar biasa. Terakhir waktu di Subang, Senin kemarin, beliau bagikan tentang Adam pertama dan Adam kedua. Saya pernah dengar itu, kalau nggak salah dari penatua. Tapi hari itu saya melihat, seperti pikiran saya dibuka semuanya, mata rohani saya dibuka, sampai saya nyatet gitu ya semua, saya tercelik. Ada hal yang ilahi yang di luar kemampuan pemikiran saya terbuka. Oh ini Tuhan. Saya jadi semangat lagi. Oke Tuhan, saya akan kerjakan Subang sampai tuntas, sampai selesai. Nah hari ini kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pastikan ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang akan menentukan pertumbuhan setiap pribadi kita akan berbeda-beda. Siapa yang haus, siapa yang lapar. Orang lapar seperti apa? Kalau tanya ke nenek, pasti dia nenek akan jawab gini. Yang datang ke Maksi sebelum buka udah nongkrong di pintu. Ketika pintu dibuka langsung ngomong, maaf Bu, saya udah lapar, dari kemarin belum makan. Nah itu orang lapar. Dia memaksa apa? Belum jam 12, tolonglah Bu, beri saya makan. Itu orang lapar.
Demikian ketika kita mendengar firman Tuhan, itu yang membedakan setiap kita apakah kita akan mengalami hal yang ilahi atau tidak. Bukan karena siapa yang menyampaikannya, bukan seperti apa firman Tuhannya, bukan. Tapi hal yang ilahi selalu kita nantikan. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini sambil menyapu, saya ngobrol dengan Tuhan, Tuhan apa yang ada dalam hatimu Tuhan? Aku gak bisa, udah lama gak menyampaikan firman Tuhan di tengah jemaat. Apa yang Tuhan mau sampaikan, ngobrol dengan Tuhan. Ada tiba-tiba dalam pikiran saya impresi, saya tulis. Seperti itulah orang yang haus dan lapar. Ketika mendengar satu kata aja, kita bisa gali dengan dalam. Bukan karena kita pintar, tapi karena roh Tuhan yang bekerja. Karena dia harus menggenapi firman-Nya. Siapa yang haus dan lapar akan dipuaskan. Pasti kita puas. Enggak peduli apa pendidikanmu, enggak peduli latar belakangmu seperti apa. Tidak menentukan. Meskipun MTH dan lain-lain gitu ya. Saya enggak berani keras-keras ngomong MTH-nya. Kalau tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu garing biasa. Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan, aku ingin lebih lagi Tuhan. Kita buka, izin pemimpin saya membagikan sesuatu yang temanya sama tapi mungkin di luar ayat yang ditetapkan. Yesaya 31 ayat 4 sampai 5. Ketika kita memuji Tuhan, saya diingatkan firman Tuhan ini, saya ingin menangis. Bagaimana kita punya Tuhan yang membela kita. Yesaya 31 ayat 4 sampai 5. Kita bergantian baca. Kita baca ayat yang keempat yang pria, lalu ayat yang kelima yang wanita. Oke. Kita baca yang pria. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Wanita silakan ayat 5. Wah, luar biasa. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala. Demikianlah Tuhan membela hidup kita, mempertahankan hidup kita. Kalau kita pernah menghadapi satu masa dalam hidup kita seakan tidak ada yang membela kita, Dia Tuhan yang perkasa akan muncul berperang untuk mempertahankan kita. Pernah dalam satu titik nadir dalam beberapa waktu ini ya, saya ingat waktu itu akhir Desember, rumah harus segera kosong, lalu tenaga kita udah habis. Sepertinya kaki, lutut udah lelah, udah gak ada tenaga lagi gitu ya, cuma duduk gitu. Lalu istri saya bilang, kita harus segera selesaikan. Ya, saya tahu harus segera diselesaikan. Tapi saya tahu juga tidak ada kekuatan lagi. Tapi dalam masa seperti itu, Tuhan tolong. Dan akhirnya dengan kasih dari keluarga Allah, kaum bapak, kaum ibu menolong kami pindahan sampai selesai. Dan itu saya kerasa banget. Seperti Tuhan, kok seperti aku ditinggalkan. Tapi Tuhan bilang, aku tampil membelamu. Lalu dikatakan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem.
Ia melindungi, menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan dari celaka. Dalam bagian lain kita buka di dalam Ulangan. Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Nah saudaraku, ini menggambarkan bagaimana firman Tuhan ingin menjelaskan Raja Wali itu kan bersarang di gunung-gunung batu yang tinggi. Dan ketika Raja Wali menetaskan telurnya dan mulai telur itu menjadi anak-anak Raja Wali, satu saat Raja Wali itu akan menggoyang bangkitkan sarangnya dan mulai menyingkirkan anak-anaknya, sepertinya menendang anak-anaknya, menyuruh keluar, dan anak-anaknya harus keluar dan harus mulai belajar terbang. Dan ketika dia belajar terbang untuk pertama kalinya, seringkali langsung dia meluncur akan jatuh. Tapi ketika sebelum jatuh menyentuh bumi, induk Raja Wali itu mengepakkan sayapnya untuk menyelamatkan anaknya. Dalam hidup kita sama, Tuhan yang perkasa itu tidak ingin membiarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang manja. Kita tidak bertumbuh, kita tidak mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Tapi Dia ingin melatih kita seperti Dia Tuhan perkasa, Dia juga ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang tahan banting, anak-anak yang militan, anak-anak yang kuat. Sehingga mulai ada latihan-latihan rohani yang kita alami ketika kita mulai mengenal kebenaran. Mulai di PA, mungkin PA level 1, sedikit terlambat, Ibu Yus dengan senyum, oh enggak apa-apa silakan. Nanti tahap 2, tahap 3, mulai dilatih untuk apa? Komitmen. Untuk setia. Dan itu tidak enak. Tapi kembali, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Saya mendorong setiap kita, berlatihlah mulai setia. Setiap minggu, apapun harganya, kalau itu bisa diterobos, tetap hadir dalam ibadah persekutuan. Lalu yang kedua, tepat waktu, itu latihan dasar. Ketika saya latih itu terus saudara, saya pernah waktu itu di ibadah tidak ada yang menangani pelayanan. Sementara saya ada di Jatiwangi. Saya pergi pagi-pagi dari Jatiwangi jam 5, nyampe ke Bandung itu sekitar jam 6, lalu berangkat ibadah jam 7, lalu pulang ibadah saya kembali ke Jatiwangi. Kenapa saya bisa lakukan itu? Itu dari latihan hal-hal yang kecil. Saya biasakan, kalau saya tidak terkapar atau ada urusan lain, pernah istri saya katakan gini, ini kita kan mau pindahan, udahlah online. Saya bilang tidak. Kita harus terus belajar untuk konsisten. Saya melihat pelajaran ini, kalau saudara suka diizinkan bisa bicara dengan sahabat-sahabat ibu rohani kita, satu kata yang mereka katakan, Tri Yusmani itu orangnya konsisten. Saya kalau duduk ngobrol gitu ya, mereka katakan, nggak tahu apa lagi yang sudah diserahkannya. Semua sudah diberikan dan dilakukan dengan konsisten. Anak-anaknya, kita sebagai anak-anaknya itu memiliki legacy, warisan untuk mendapatkan itu. Ada kemudahan untuk kita mengambil itu. Kalau kita haus dan lapar, itu secara natural akan turun.
kalau kita sungguh-sungguhlah haus dan lapar. Nah, mari saudaraku sadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, yang ingin juga Tuhan melatih hidup kita. Kita buka di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Tuhan ada padaku. Tadi dikatakan Roh Allah ada padaku, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka. Pasti ketika kita sudah mengalami itu kita rindu juga. Tadi disampaikan jangan sampai ada fatherless, motherless, nanti anaknya tireless. Hilang gitu ya. Ngaleles. Nah, tireless gitu. Nah, makanya kita harus memiliki roh Tuhan yang perkasa itu dalam hidup kita. Kita mengalaminya, lalu kita bisa menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Seringkali saya beberapa kali terkejut ketika satu saat saya ngobrol dengan pegawai tetangga depan saya, rumah tetangga saya di depan. Lalu ada satu kesempatan saya ngobrol dengan dia. Lalu dia cerita gini, Pak, anak buah saya bertanya, kalau si bapak itu teh Muslim? Bukan, itu Kristen. Tapi kenapa ya kayak Muslim? Nangkep maksudnya? Berarti dia tidak pernah melihat orang Kristen yang modelnya bagi mereka itu soleh, saleh gitu ya. Mereka mungkin melihat hal yang lain. Dan ketika ngobrol itu dia katakan gini, ya Pak, kita kan saling menghargai ya, walaupun kita berbeda. Karena kita gereja Injili, saya enggak mau kehilangan kesempatan untuk menginjili. Saya katakan gini dengan singkat, ya kita punya kepercayaan masing-masing. Dalam kitab suci saya dikatakan bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang disebut Isa Al-Masih. Tidak ada jalan lain, perbuatan kita tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena perbuatan baik kita tidak ada artinya. Kenapa? Dia maha baik. Kekayaan kita tidak bisa menyogok dia untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dia maha kaya. Saya cuma sampaikan seperti itu. Lalu berbicara yang lain lagi. Dari situ saudara, setiap bertemu dengan saya, itu tangan saya disungkem. Terakhir dua hari yang lalu, saya salaman gini, dia sungkem gitu. Nah saudaraku, saya melihat banyak dalam hidup kita itu firman Tuhan ini tidak terjadi. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Lalu penglihatan bagi yang buta. Membebaskan yang terbelenggu, yang tertindas. Nah, kenapa kita tidak mengalami ini? Saya merenungkan, lalu ketika saya merenungkan ini, saya ingat sekali. Pemimpin beberapa kali menyinggung tentang mindset kita yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Enggak perlu dijelaskan lagi bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menjawab doa-doa kita. Tapi kenapa kita seringkali itu tidak konsisten, tidak terus-menerus mengalami itu? Kadang kalau kita semangat gitu ya, Tuhan kalau nanti doa saya dijawab, saya dapat ini, saya akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan.
ketika doanya dijawab, dia lupa dengan janjinya pada Tuhan. Lalu seringkali kita juga tidak mengalami hal ini karena pola pikir kita ini yang seringkali tidak siap untuk menerima hal yang baru, hal yang ilahi dari Tuhan. Nah, memiliki mindset yang benar itu sangat penting dalam hidup kita. Mindset itu pola pikir ya, pola pikir yang terbentuk, kalau istilah ibu rohani kita itu yang tercetak, terlalu lama tercetak pola pikir kita itu oleh dunia. Sehingga apa? Kalau ada uang baru sukacita. Kalau ada uang, wah semangat. Pokoknya segalanya kalau ada uang beres. Itu pola pikir dunia. Itu tercetak dalam pikiran kita. Sehingga kalau kita melayani Tuhan, wah ada uangnya enggak? Akhirnya apa? Itu menghambat kita untuk melihat hal-hal yang ilahi lebih jauh lagi dalam hidup kita. Mindset kita perlu diselaraskan dengan firman Tuhan. Coba kita lihat bahwa pola pikir kita ini akan menentukan apa jadinya hidup kita nantinya. Kita baca di dalam Amsal 23. Amsal 23. Amsal 20 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, saya coba belajar dan puji Tuhan mendapatkan bahannya. Saya dalami ya, kata perhitungan bahasa Ibraninya itu sahar. Artinya gerbang atau ukuran. Artinya pikiran kita adalah gerbang bagi berkat kita. Jadi perlu pikiran kita hari lepas hari itu diselaraskan dengan firman. Apa kata firman itu kita harus tercetak dalam pikiran kita. Kalau orang mungkin dengan firman Tuhan mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang yang tercetak pikirannya dengan pola yang lama, dia akan katakan, kan harus bekerja keras. Masa hanya baca firman lalu dapat uang? Nah, itu pemahaman yang sangat kerdil. Maksud firman Tuhan adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi yang utama dalam hidup kita, nanti lewat firman Tuhan itu, Tuhan memberikan hikmat bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Kerja keras dan kasih karunia akan menghasilkan hal yang supranatural. Berbeda dengan kerja keras dengan kekuatan kita, itu hasilnya hanya hal yang fana. Tapi ketika kita kerja keras plus kasih karunia, hal yang melampaui akal dan pikiran kita itu akan Tuhan kerjakan. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Selalu kita minta petunjuk arahan firman Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Tolong saya, bagaimana bisa mencukupkan ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Selalu mengejar Tuhan terlebih dahulu. Mengutamakan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Jadi tidak ada batasan antara yang secara fisik dengan hal yang rohani, hal-hal kebutuhan yang sehari-hari dengan hal yang rohani, itu sesuatu hal yang sama di hadapan Tuhan. Ketika saya mendengarkan tentang Adam pertama dan Adam kedua, kalau orang hidupnya di dalam pola pikirnya itu Adam yang pertama, dia sibuk ngurusin kehidupan sehari-hari. Makan, minum, pakaian, terus kehidupannya pola pikirnya seperti itu aja. Pokoknya bagaimana hari ini ketika keluar rumah mendapatkan uang sekian supaya bisa untuk sekolah anak, bisa untuk makan.
untuk minum, untuk menabung. Seperti lingkaran yang terus-menerus setiap hari dilalui. Kalau Adam kedua, dia tahu jati dirinya. Dia diciptakan, memiliki roh yang memerdekakan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup melaksanakan agendanya Tuhan. Hidup mencari apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan 38 tahun saya mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah permalukan. Apa yang diperlukan, banyak hal yang secara supranatural itu Tuhan kerjakan. Satu saat saya ingat, saya lupa lagi tahun berapa, tapi waktu itu saya ingat saya sering di properti dan hari-hari itu udah sangat berat untuk usaha agent properti itu bisa mendapatkan goal gitu. Jadi benar-benar saya ditolong oleh seorang anak Tuhan, bekerja setengah hari karena saya orang teknik, saya bisa membuat barang-barang yang tidak kepake bisa difungsikan kembali. Nah, saya setengah hari itu, waktu itu saya ingat banget, dapat 100.000. Untuk memenuhi kebutuhan anak saya, sekolah di BPK itu nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa menutupi. Lalu hari itu saya ingat mendekati Desember, waktu itu November saya ingat. Saya merenung Tuhan, saya udah lama nggak pernah mengajak anak-anak pergi. Lalu sudah lama rasanya mereka tidak pernah disenangkan untuk misalnya jalan-jalan, memberi pakaian gitu ya, udah pakaian yang usang. Lalu saya datang kepada Tuhan, tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut saya bahwa saya meminta kepada Tuhan, termasuk kepada istri saya. Jadi setiap malam saya berlutut. Tetap pelayanan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam suka, duka, kurang atau berlimpah, saya belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Melakukan kewajiban pelayanan dengan sungguh-sungguh. Sampai pada satu titik, saya ingat hari itu saya lagi pegang HP, lagi buka-buka, tiba-tiba masuk satu WA, ting gitu ya. Dia bilang, Gun, berapa nomor rekeningnya? Di situ nggak ada namanya. Lalu saya tanya, maaf, ini dengan siapa? Atas nama siapa? Balasannya. Jadi enggak dia katakan, oh saya ini enggak. Atas nama siapa? Lalu saya tulis atas nama Gunawan Suryana. Lalu dia baru jawab, ini. Ternyata dia teman saya yang sudah bertahun-tahun enggak pernah bertemu. Lalu dia transfer nolnya itu 7 di belakangnya. Saya kaget gitu ya. Tuhan, kok dia bisa tahu gitu? Kalau Tuhan yang bekerja di luar akal dan pikiran kita, itu melampaui segalanya. Saya bekerja keras, nggak usah ditanya. Tanya Pak Reno, kalau bekerja dengan saya pasti dia leklok. Karena nggak berhenti. Karena nggak berhenti kalau saya mengerjakan sesuatu gitu ya. Pak Guna tuh udah jangan terlalu ini gitu ya. Itu udah modelnya saya gitu. Lalu kalau saya lagi mengerjakan sesuatu, kalau makan saya akan makan secepatnya, lalu minum, udah saya bekerja lagi. Seperti itu kalau saya mengerjakan sesuatu. Tapi saya pakai pola bekerja keras plus kasih karunia, hasilnya supranatural. Yang melampaui akalan pikiran kita. Yang tangan kita mungkin bisa menghasilkan sekian. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan melimpahkan. Satu lagi, pembelaan Tuhan ketika pola pikir kita diselaraskan dengan firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepadamu. Itu mutlak harus ada dalam pikiran kita. Sehingga apa? Mau keadaan susah seberat apapun, sedang pikiran di sini harus uang sekolah segala macam, tetap kerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Komitmen. Itu yang hari-hari ini orang banyak
tidak memiliki komitmen yang teguh, tidak punya hati yang teguh. Kalau seseorang punya hati yang teguh, oke Tuhan, Engkau yang jamin. Firman-Mu katakan dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan masalah makanan, minuman, tetapi kebenaran, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Baik Tuhan, aku pegang firman ini. Ketika kita pegang firman itu, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan saya buktikan, ya dan amin. Tidak pernah gagal. Hari ini coba periksa pikiran kita. Setelannya dunia atau firman Tuhan. Dia tetap relevan. Dia tetap membela firman-Nya. Banyak peristiwa kalau saya ceritakan ya, apalagi ketika saya awal-awal ke Lembang harus memulai sesuatu yang baru. Saya belum kenal keluarga Allah di sini. Saya belum kenal Ibu Yus bertatap muka secara langsung gitu ya. Kepada siapa minta tolong? Hari itu saya ingat banget anak saya beberapa hari lagi harus pergi ke Jogja. Dan karena COVID sering di rumah, hanya makan dan minum, gak pergi kemana-mana. Mengembang ke kanan dan ke kiri, akhirnya pakaiannya gak ada yang bisa kepake. Harus pergi ke Jogja. Dan saya ingat waktu itu, saya hanya pelihara ayam. Tapi saya bukan hidup dari pelihara ayam. Tapi saya hidup dari firman yang Tuhan katakan. Dan saya kenal Dia Tuhan yang pelihara. Dia Tuhan yang selalu membela. Dia tahu jeritan paling dalam hati saya. Meskipun tidak ada orang yang mendengar. Dan hari itu saya jongkok. Saya siapkan makanan ayam. Lalu dalam hati saya bilang gini, Tuhan, sebentar lagi anak saya harus ke Jogja. Harus menyediakan pakaiannya, harus mencari tempat kosnya. Tuhan, Engkau berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan Engkau. Aku pegang janjimu. Dan Engkau berjanji waktu masa mudaku dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku percaya Engkau tidak pernah biarkan aku. Tiba-tiba saudara masuk WA. Bekerja keras plus kasih karunia, hasilnya supranatural. Teman saya lagi sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tiba-tiba bilang gini, Cici ada titipan Tuhan. Saya ingat banget itu, 3,5 juta. Saya tidak berbicara kepada siapapun bahwa anak saya akan berangkat ke Jogja dan membutuhkan uang. Tapi Dia Tuhan yang supranatural. Dia pegang janjinya. Dan Dia setia kepada orang yang setia. Dia setia kepada orang yang tulus hati. Firman Tuhan katakan, tidak akan kekurangan sesuatu hal yang baik bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya ingat banget, kalau melayani itu kayak orang gila kalau mengasihi Tuhan. Menurut orang lain. Selain saya itu, abang istri saya, sering kalau istri saya pergi ke sana, kemana sih Lai? Lagi pelayanan. Sepertinya wah, dipandang sebelah mata gitu, gimana akan hidupnya. Tapi pembelaan Tuhan akan tiba untuk hidup kita ketika kita setia terus pada Tuhan. Satu saat ketika saya ngobrol dengan Lai saya, besoknya dia akan ditabiskan untuk menjadi, kalau di HKBP itu Sintua, dia bilang gini, Lai, aku baru ngerti kenapa Lai bisa hidup seperti itu. Sekarang aku mengerti bahwa firman Tuhan itu hidup. Amin. Dia setia, kita tidak perlu membela, kita tidak perlu istilahnya, kenapa sih Tuhan enggak membuat saya langsung kaya sehingga orang melihat, wow ikut Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, lihat dia punya mobil 5, punya rumah 10.
Semua pasti mau seperti itu. Tapi Tuhan mencari orang yang mau setia, yang sungguh-sungguh. Di dalam Amsal dikatakan, siapa yang bisa mendapatkan orang yang setia? Hari-hari ini kesetiaan sedang dicari oleh Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Untuk saya datang tepat waktu itu saya lakukan sejak masa muda saya. Kalau orang mau berkilah, saya punya bayi. Saya buktikan waktu saya punya bayi, saya tidak pernah terlambat. Kalau hujan, saya tetap tembus selama itu bisa dilakukan. Dan hari-hari ini saya melihat Dia Tuhan yang setia, tetap menggenapi firman-Nya. Siapa yang berlaku setia, aku akan setia. Siapa yang tidak berbelat-belit, aku tidak berbelat-belit. Banyak orang susah hidupnya karena berbelat-belit dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan, ditegur firman Tuhan. Ah Tuhan, kan itu dia. Dia kan bisa seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi mental korban. Kan saya, coba kalau saya gini Tuhan. Kalau mental korban kan gitu ya. Menyalahkan situasi. Tapi kalau orang-orang yang sungguh dalam Tuhan, dia kenal Tuhannya. Dia enggak peduli apakah pelayanannya dihargai atau tidak. Dia tidak peduli apakah dia mendapat uang atau tidak. Itu terus saya lakukan. Sampai hari ini, kalau ada seseorang yang memberikan amplop, saya tidak pernah tahu itu berapa istrinya. Itu latihan buat saya. Saya kasih ke istri saya dan saya enggak mau tahu. Dan saya tidak mau mendengar berapa jumlahnya. Kenapa? Saya terus jaga kemurnian hati. Kenapa? Hari-hari ini akan dibersihkan terus gereja Tuhan. Penghakiman akan dimulai dari gereja Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang mungkin selama ini tidak dibongkar akan Tuhan bongkar. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan semakin dekat dan revival harus terjadi. Dan tidak mungkin kekudusan bercampur dengan ketidakkudusan. Oleh karena itu, Roh Tuhan bekerja sedemikian rupa. Kalau hari-hari ini hidup kita dibongkar, relakan itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Siapa yang menguduskan dirinya, kata firman Tuhan, dia sedang mempersiapkan hidupnya untuk dipersiapkan untuk mendapatkan satu pekerjaan yang lebih mulia, dibawa kepada satu kemuliaan demi kemuliaan yang lain, dibawa satu kegerakan kepada kegerakan yang lain. Harganya mahal. Serahkan hak hidup kita. Masih ngantuk, waduh harus siap-siap. Lelah, tetap harus komitmen. Kalau tidak ngagoprak, terus kerjakan sampai selesai. Amin. Selama masih ada waktu, hidup itu setarikan napas. Selalu saya ingat itu. Ketika saya tarik napas. Ketika itu terakhir, tidak ada pengulangan. Makanya kalau Roh Tuhan menegur saya lembut sekali. Langsung kerasa, Tuhan ampuni saya, tadi saya salah. Tadi saya menanggapi dengan salah. Tadi saya berkata dengan salah. Ampuni saya Tuhan. Bisa kerasa sekali ketika mulai kurang perenungan firman Tuhan dalam pikiran, dalam hati. Itu mulai kerasa ngomong pun seperti tidak ada kuasa. Saya bersyukur bisa langsung peka. Karena banyak orang hari-hari ini tetap bisa melayani meskipun ada dosa tersembunyi. Kalau hari ini Tuhan selalu menegurmu ketika ada hal yang kecil kita lakukan salah, itu berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Dipedulikan sedemikian rupa, diteliti sedemikian rupa ketika kita saat teduh, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Hatinya ingin dia dapatkan oleh kita. Pola pikir kita harus terus-menerus disucikan, dibersihkan oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita siap menerima sesuatu yang ilahi. Supaya sesuatu yang baru oleh Tuhan ketika mau dipercayakan kepada hidup kita,
kita menjadi orang yang siap. Sehingga ketika kita mulai diberkati, kita selalu ingat siapa kita, siapa asal kita. Tidak lupa. Banyak kan orang lupa ya. Kalau dulu, Tuhan seandainya saya diberkati Tuhan, saya akan memberi, menolong orang yang susah. Ketika mulai diberkati, aduh berat. Memberi perpuluhan pun udah menggunakan berbagai argumen. Karena pengajaran-pengajaran di YouTube banyak kan. Wah nggak perlu 10%, harus 100%, saya siap gini-gini. Kalau saya sederhana aja, bagaimana 10% kita tidak bisa lakukan dengan setia, kita bisa memberi lebih daripada itu. Lalu hal yang menghambat keperkasaan atau kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita baca di dalam Matius 9 ayat 17, kantong kirbat kita, hidup kita tidak siap untuk menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang spektakuler yang sebetulnya Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Matius 9 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Nah saudaraku, saya coba teliti gitu ya. Kantong kulit itu di dalam bahasa Ibraninya itu askos, menggambarkan struktur mental yang sudah kaku dan tidak fleksibel. Ada orang kaku kan, kalau pemimpin bagikan sesuatu, dia gini, udah nyaman saya seperti ini. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin bukakan, gak usahlah saya belajar lagi, repot. Kenapa berkat Tuhan atau kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan, kelimpahan Tuhan tidak kita alami? Mental kita tidak siap, hidup kita terlalu kaku. Artinya kaku membatasi diri kita. Kayaknya saya sudah nyaman di sini. Harus mencoba sesuatu yang baru, belum tentu saya bisa berhasil. Harusnya ketika kita berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, kita siapkan hati kita itu menjadi hati yang fleksibel. Mau mendengarkan suara Tuhan dan mau kita untuk berubah. Banyak orang melihatkan keluar ya. Ketika dia berpikir, kok orang gak suka sama saya? Dia gak evaluasi diri. Apakah perkataan saya yang kurang, kalau bicara kurang berhikmat? Tidak terlihat kelemah lembutan hati saya? Atau wajah saya yang perlu disinari wajah Tuhan? Sehingga ketika orang melihat kita itu berbeda. Atau hati kita ada hal yang tersembunyi yang harus dibereskan oleh Tuhan. Ketika kita belajar untuk terus hati kita dibaharui hari demi hari oleh Tuhan, kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk perkara-perkara ilahi yang lebih besar lagi terjadi dalam hidup kita. Karena hanya orang-orang yang hatinya siap yang akan mengalami kegerakan Tuhan. Kalau hatinya tidak siap, kegerakan Tuhan tidak akan terjadi atas hidup kita. Nah saudaraku, saya tutup dengan satu impresi yang pemimpin dapatkan dari doa-doa yang kalau saya dengar ketika berdoa, itu kebangunan rohani terus kita doakan dan mulai setapak awan dilihat. Itu seperti ketika Elia menyuruh bujangnya untuk melihat, ketika dia berlutut, coba kamu lihat ke langit, ada apa? Gak ada apa-apa, sampai 7 kali baru setapak awan. Dan ketika
sudah melihat setapak awan, Elia sudah melihat bahwa hujan segera terjadi. Demikian kebangunan rohani yang sedang kita doakan hari-hari ini sedang akan terjadi. Nah, oleh karena itu kita siapkan untuk hidup kita membenahi diri, jangan sampai menolak untuk Tuhan baharui setiap hati kita dan hidup kita. Ayat terakhir kita lihat coba dalam Yakobus 5 Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Untuk hujan kebangunan rohani ini terjadi, kuncinya di ayat 16a. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya engkau menjadi sembuh. Baru doa orang benar sangat besar kuasanya. Dilanjutkan, Elia orang biasa, tapi dia bisa menghentikan hujan, memerintahkan hujan untuk turun. Banyak sekali doa kita tidak dijawab Tuhan karena ada dosa. Kita tidak mengalami keperkasaan, kemahakuasaan dalam hidup kita karena dosa. Padahal di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 itu ada satu ayat mengatakan ini. Tuhan memberikan kuasa untuk menanam, mencabut, membangun, dan merobohkan. Wah, dahsyat itu kuasa gereja. Ketika kita datang ke satu tempat, ada hal yang harus kita cabut, ada hal yang harus kita robohkan secara rohani. Ketika kita deklarasikan, aku datang dalam nama Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan. Aku cabut setiap segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Dan aku robohkan setiap benteng yang bukan daripada Tuhan yang menghalangi kabar baik diberitakan. Injil Tuhan dinyatakan. Itu terjadi. Dan aku tanam hati yang subur. Aku taburkan benih Injil untuk daerah ini menjadi ladang yang subur. Itu akan terjadi. Ketika apa? Hidup kita dibereskan oleh Tuhan. Amin. Kabar baik itu salah satu pengertiannya. Ini pengertian yang saya cari gitu ya. Karena seorang hamba Tuhan mengatakan gini. Kabar baik adalah hidup kita. Ketika kita menerima kabar baik, itu kedaulatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan kemanapun kita pergi, kita membawa kabar baik itu dalam hidup kita. Dan otoritas Tuhan ada atas hidup kita. Saya pikir apa bahasa aslinya saya belum nemu. Tapi ketika saya renungkan dalam, benar ketika kita katakan, Tuhan masuklah dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang berkuasa bertahta dalam hidup saya. Seperti dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati, maka diselamatkan. Otoritas Tuhan ada pada kita, kedaulatan Tuhan. Mari saudaraku, di luar sana banyak orang menunggu kabar baik. Bukan lewat ucapan kita saja, tapi hidup kita sedang ditonton oleh banyak orang. Sedang didemonstrasikan. Untuk apa? Banyak orang ditarik datang kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Waktu saya di Cimahi, saya sering menjemur pakaian di halaman. Dan di seberang itu ada tetangga.
Satu saat ketika saya sedang menjemur pakaian, dia bilang gini, papi. Jadi saya datang aja. Iya Nek, ada apa? Ngobrol sebentar Pi. Kenapa Nek? Saya lihat hidup papi itu tenang, tentram, kayak tidak punya masalah. Apa sih rahasianya? Lalu menolong istri, membantu istri, rajin gitu. Terus saya bilang gini, Nek, saya punya Tuhan Yesus atau disebut Isa Al-Masih dalam bahasa Arabnya. Itu yang ada dalam hati saya. Dia yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Kalau satu saat nenek mau mengundang, membuka hati nenek untuk dia masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tinggal katakan seperti ini. Saya tuntun untuk menerima Tuhan Yesus. Hari ini kan banyak ketidakseimbangan. Orang memberitakan Injil, ya saya setuju. Tapi hidupnya tidak seimbang dengan apa? Pemberitaannya sendiri. Ketika kita memberitakan Injil, hidup kita harus selaras dengan Injil. Amin. Harus terus mau diproses. Supaya apa? Seperti burung. Kalau sayapnya dua-duanya, burung membentangkan dua sayapnya, dia akan terbang tinggi. Betul? Tapi kalau dia satu sisi saja, tidak akan bisa. Perbuatan baik kita, kesaksian hidup kita, itu Injil yang lebih kuat daripada perkataan kita. Sehingga ketika kita berbicara, orang akan mendengarkan kita. Mari di awal 2026 ini, kita pastikan pola pikir kita selaras dengan firman Tuhan. Kita menjadi Adam yang kedua, bukan Adam yang pertama. Yang cuma memikirkan mana makan dan minum, kalau terlalu panjang dibahasnya. Kalau cuma memikirkan makanan dan minum, di kitab Pengkhotbah itu dikatakan tidak ada bedanya, kita seperti binatang. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya ya. Waktu saya dibukakan itu ya, pas Ibu Rohani bagikan seperti binatang. Itu sesuatu yang keras menegur kita, bahwa kita diciptakan bukan sekedar makan dan minum. Itu hanya mengikuti. Tapi kita diciptakan pada mulanya adalah menyelesaikan agenda Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Buka hatimu, buka pikiran kita untuk firman Tuhan memperbaharui setiap kita. Mari kita berdoa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Saya undang kita bangkit berdiri, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, selidiki hati kami. Apakah langkah hidup kami sesuai dengan firman-Mu, selaras dengan firman-Mu? Pola pikir kami, isi pikir kami apakah selaras dengan firman-Mu? Biarlah kami menjadi orang-orang yang siap untuk mengalami keperkasaan, kemahakuasaan Tuhan, bekerja dengan bebas dalam hidup kami, untuk kami menyelesaikan agenda Tuhan, untuk kami menyelesaikan apa yang menjadi kemauan Tuhan,
untuk keluarga kami diselamatkan, untuk tetangga kami diselamatkan, untuk kota kami, bangsa-bangsa penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Angkat kedua tangan kita. Hamba-Mu minta kemurahan hati-Mu Tuhan, mencurahkan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan atas seluruh umat-Mu di tempat ini. Satu kelaparan rohani yang belum pernah terjadi, kehausan akan kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan, dicelikan yang selama ini tidak mengerti kebenaran firman Tuhan disingkapkan. Dosa yang tersembunyi dibongkar untuk revival terjadi. Beban berat yang menindih saat ini kami katakan dalam nama Yesus kami letakkan di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tengadakan kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.